wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi apa kabar anak-anakku sekalian hari ini? Saya lihat dari agenda kelas ada beberapa yang sakit. Jas labnya, ya. Yang belum pakai jas lab dipakai jas lab. Kenapa kalian hari ini dibawa ke lab kimia? Karena kita akan melakukan praktikum. Kemudian saya udah kirimkan kepada kalian UKBM yang harus dipelajari sebelumnya supaya kalian ada gambaran yang akan dilaksanakan praktikumnya seperti apa. Kemudian saya juga udah kirimkan LKPD-nya untuk dipelajari supaya hari ini praktikumnya bisa lancar kalian mengerjakannya. Inilah beberapa alat sama bahan yang akan kalian pakai untuk praktikum mengenai pergeseran kesetimbangan. Sekarang saya bertanya kepada kalian, ada berapa sih yang mempengaruhi kepada pergeseran kesetimbangan? Satu apa? Faktor apa? Oke, konsentrasi. Kalau lama masih Kedua apa? Ketiga apa? Tekanan. Dan keempat adalah pergeseran kesetimbangan dengan faktor konsentrasi. Tuh ya, yang kalian sudah punya LKPD-nya adalah konsentrasi. Tiap kelompok akan mendapatkan satu buah baki yang isinya terdiri dari apa ini? Oke, tabung reaksi. Disimpan di rak tabung reaksi. Kemudian ada apa ini? Betul, gas kimia. Yang isinya ini adalah zatnya apa? Bisa kelihatan? Bisa kelihatan nggak? Tidak. Oke. Apa isinya? FeSCN2+ yang merupakan suatu larutan yang sudah dalam keadaan bukan stabil tapi seimbang. Ya, bukan stabil. Jadi FeSCN2+ ini adalah suatu larutan yang sudah dalam keadaan seimbang. Dari KSCN-nya hanya diambilnya SCN-. Membentuk apa? FeSCN2+. Lihat di sini tanda panahnya bagaimana? Mana sih pengaruh konsentrasi ini? Si zat yang tadi saya persiapkan yang FeSCN2+ ini nanti akan dibagi menjadi 4, ya kan? 4 tabung reaksi. Dari satu wadah tadi kelas kimia itu dibagi jadi 4. Satu digunakan sebagai pembanding. Simpan aja sebagai pembanding. Yang kedua, FeSCN2+-nya ini nanti kalian tambahkan Fe3+. Dari larutan misalnya adalah FeCl3. Berapa tetes katanya? 3 tetes, betul Erlangga. Nanti bagaimana perubahannya silakan dilihat. Ya, pasti dari warnanya, karena secara makroskopis yang dilihat hanya warna. Yang ketiga, tabung reaksi ketiga, FeSCN2+-nya ditambahkan SCN- dari KSCN. Kalian nanti lihat perubahan warnanya seperti apa. Dan yang keempat, kesetimbangan FeSCN2+ ini kita tambahkan NaOH. Untuk apa sih tambahkan NaOH? Nah, nanti kalian cari untuk apa penambahannya. Nanti tabelnya atau bukan tabel, hasil reaksinya nanti kalian simpan di sini. Dituliskan. Kalau di dalam kalian nanti di dalam LKPD-nya sudah ada di dalam tabelnya ada ya. Jadi sekali lagi nanti kalian akan membawa satu baki ini. Si larutan yang ada di sini nanti saya akan tambah kemudian oleh kalian nanti bagi jadi 4. Yang satu sebagai pembanding. Kemudian yang kedua tambah Fe3+, yang ketiga tambah SCN, dan keempat tambah NaOH. Nah, penambahannya itu di sini sudah saya siapkan. Ini Fe3+-nya. 3 tetes. Jadi nanti masing-masing kelompok ke depan saja. Gitu gantian. Nah, kemudian ini adalah NaOH. Ya. Selanjutnya ini adalah KSCN. Ya, gitu. Nanti silakan. Saya tidak memberikan ke tiap kelompok seperti di wadah-wadah. Jadi kalian maju aja ke depan. Nanti kalau sudah beres, balik lagi ke tempat duduknya, diskusikan dengan teman-temannya. Bisa difahami apa yang kalian kerjakan? Oke. Sekarang silakan mulai bekerja. Sini ada empat gelas kimia yang mana
masing-masingnya tuh ada berisi larutan-larutan yang semuanya tuh awalnya tuh diberisikan larutan FeSCN2+, yang mana tabung pertama berisi FeSCN2+, di mana tabung pertama itu sebagai pembanding di tabung kedua, ketiga, dan 4. Sebagaimana tabung kedua dan 3 dan keempat akan diisikan larutan-larutan yang lainnya, tetapi kalau misalnya yang tabung pertama tidak akan diisikan larutan yang lainnya dikarenakan sebagai pembanding daripada tabung kedua, ketiga, dan keempat. Oke, untuk tabung yang kedua akan ditambahkan 3 tetes FeCl3. Nah, yang mana kita lihat bahwa si warnanya itu menjadi kuning lebih pekat. Nah, kenapa demikian? Dikarenakan adanya pertambahan konsentrasi Fe3+, maka si kesetimbangan itu akan bergerak ke sebelah kanan. Maka tidak bergerak ke arah yang ke zat yang tidak ditambahkan. Maka si warnanya itu jadi warna lebih pekat. Ya, sama halnya dengan ditambahkan KSCN. Nah, bila warnanya pun menjadi warna kuning lebih pekat, itu kenapa? Dikarenakan si kesetimbang itu bergerak ke arah kanan, jadi ke arah zat yang tidak ditambahkan. Nah, karena KSCN itu menyebabkan konsentrasi SCN- gitu. Jadi warna yang tabung kedua sama yang ketiga itu bertambah jadi lekat, warnanya kuning lekat. Nah, berbeda halnya dengan yang ditambah NaOH pada tabung terakhir, di mana jika ditambahkan NaOH, si warnanya itu lebih memudar atau bisa menyebabkan warnanya itu kayak mudar gitulah. Nah, kenapa demikian? Dikarenakan kesetimbangannya itu bergerak ke arah ke kiri, yang mana mempunyai koefisien yang lebih besar. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa konsentrasi juga mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, yang mana dari penjelasan saya ini merupakan faktor dari konsentrasi. Nah, jadi faktor konsentrasi itu jika aksi dilakukannya ditambah, maka akan menjauhi aksi yang ditambah. Tetapi jika aksinya itu dikurangi, maka akan mendekati zat yang dikurangi, seperti itu. Bagaimana pengaruh dari suhu itu? Sekarang saya akan membuat suatu gas yang cukup berbahaya. Makanya biarlah saya mengerjakannya. Nanti ada Erlangga, silakan maju ke depan. Erlangga juga tidak akan melakukan, hanya melihat saja bagaimana reaksi ini terjadi. Saya akan membuat gas, ya. Gasnya adalah gas NO2. Nah, terbentuknya gas NO2 itu dari Cu padat yang direaksikan dengan HNO3 pekat. Dia membentuk ada suatu zat di sini dengan NO2 gas. Inilah zat atau gas yang akan kita ambil. Kemudian gas NO2 ini, gas NO2 ini dia akan berkesetimbangan dengan gas N2O4. NO2-nya tadi berwarna apa nih? Seperti apa tadi yang saya sebutkan, Erlangga? Kita akan memotong ini Cu kita ambil sedikit, ya. Kemudian kita masukkan ke tabung reaksi. Ini Cu-nya. Kemudian saya akan masukkan ini juga cukup berbahaya, gas asam nitrat yang pekat ini. Seberapa banyak akan saya masukkan, yang penting sudah ada hasilnya. Nah, ini ya. Kenapa Erlangga? Ada asap karena di situ gasnya adalah berbahaya. Nah, kemudian sama saya ditutup, ya. Ini ditutup, sudah mulai ada yang bisa diamati. Ada apa? Beranian ya Bunia disimpan di sini kalau kena hidung.
Kalau bocor berbahaya ini. Sudah mulai ada perubahan? Nah, yang berwarna coklat inilah yang disebut tadi dengan gas NO2. Jadi membuatnya seperti itu. Yang di bawahnya yang berwarna apa ini? Hijau itu adalah yang titik-titik yang harus kalian isi. Apa sih zat yang titik-titik itu? Ya, Jaidan ya. Ini sudah apa namanya? Cukup ini kamu silakan perhatikan. Sudah kelihatan gasnya? Tadi kita akan membicarakan ini pengaruh dari apa tadi teh? Pegang. Pengaruh dari suhu. Pengaruh dari suhu ini kita akan menyediakan dua buah wadah gelas kimia yang satu. Coba pegang. Panas. Yang ini? Dingin. Artinya yang panas itu suhunya diapakan? Diapakan? Naikkan. Kalau yang suhunya dingin? Turunkan. Sekarang kita lihat. Ini sudah ada warnanya NO2 itu warnanya coklat. Kalau saya masukkan ke air panas, kira-kira menjadi bagaimana? Warnanya menjadi semakin coklat. Berarti kalau semakin coklat, dia bergeser bukan dengan konsentrasi di sini. Suhu ya? Ya, dia berarti bergeser ke mana? Ke kanan berarti ke arah apa? Ke arah itu apa yang coklat? NO2. Jadi ke arah NO2 warna coklatnya menjadi pekat kalau suhunya diapakan? Erlangga mah dinaikkan. Dinaikkan, Bu. Maksudnya dinaikkan suhunya. Waduh, kalau ini sudah begini saya juga agak takut ya. Ya, coklatnya ini. Sekarang saya masukkan ke air dingin. Silakan lihat. Memudar, Bu. Dimasukkan sekarang ke air dingin. Berarti suhunya diapakan kalau ke air dingin? Turunkan. Suhunya diturunkan. Sekarang lihat bagaimana warna daripada gas tersebut. Memudar, Bu. Menjadi memudar, lebih kurangnya coklatnya semakin berkurang kan seperti itu. Kalau yang lain nggak lihat tuh seperti ini kan. Tapi saya pengen sampai tidak berwarna. Ya, bukan menghilang. Tidak menghilang. Kalau nggak percaya bahwa dia tidak menghilang, nanti saya masukkan lagi ke air panas. Nanti bakal seperti. Ya nanti kita lihat saja. Gitu. Kalau menghilang itu, kalau warnanya menjadi tidak coklat, jangan sekali-kali kamu buka ininya kemudian dihisap gasnya. Karena ini beracun. Hati-hati ya. Kalau dengan gas itu kalian harus berhati-hati. Coba dilihat sekarang nih. Ini kan semakin memudar ya. Bukan berarti nggak ada gasnya menghilang. Karena apa Jami? Lihat, ini di apa ini? Ditutup pakai prop dan tutupnya ini dia tidak ada bolongnya. Berarti tidak ada gas yang keluar. Kan seperti itu. Nah, jadi di sini ada gasnya. Hanya gasnya dia mulai bergeser kemana coba? Ke kiri. Ke kiri itu kemana berarti? Ke N2O4. Cepat lagi, Bu. Sebetulnya saya sudah punya ini yang gede. Ini gas NO2-nya lumayan banyak ini. Saya juga rada siun ya, takut ya. Nah, saya masukkan ke air es. Mahir salah. Mahir tadi yang membeli esnya tadi, ya. Nah, ini juga tadi kan kelihatan coklatnya seperti apa ya? Sekarang diturunkan suhunya, maka gasnya jadi semakin bagaimana? Silakan dilihat. Tuh lihat, ada lagi kan? Ada lagi. Ya, jadi artinya gasnya tidak hilang. Meskipun nggak berwarna tidak hilang. Kalau tidak berwarna itu justru berbahaya. Tidak hilang untuk yang gas, karena memang gas N2O4 itu memang tidak berwarna kayak gitu. Ya. Tapi kalau kepanasan berarti mencari yang dingin. Nah, supaya mudah kalian dalam menghafalkannya, memahaminya, di dalam pergeseran kesetimbangan yang berhubungan dengan suhu pun seperti demikian. Ya. Ada yang sudah lihat Jami di situ? Pergeseran ini membentuk NO2-nya dia reaksinya apa? Ekso apa endo? Reaksinya ekso apa endo di sini? Ekso. Berarti deltanya berharga apa? Negatif. Suhu dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke kanan. Warna coklat semakin
pada waktu suhunya diturunkan, ya kan, diturunkan kan? Terus dia Memudar. bergeser ke kiri. Kenapa tahu bergeser ke kiri? Karena Coklat, warna coklatnya menjadi pudar. Bahkan kalau lama mungkin dia jadi tidak berwarna. Kan seperti itu. Dengan volume. Kalau hubungan dengan volume, kalian harus lihat apa? Coba Mahir. Kalau hubungan dengan volume berarti harus dilihat apa? Kan tadi kalau suhu mah reaksi eksoterm sama endoterm yang dilihatnya kan? Nah, sekarang kalau volume yang dilihatnya apa? Saya udah tulis K, apa K? Koefisien. Jadi hubungannya dengan koefisien reaksi. Jadi nanti ada reaksi kesetimbangan dilihat. Koefisien sebelah mana? Kiri dan kanan. diapakan koefisiennya? Dijumlahkan. Di sebelah kiri koefisiennya ada berapa? Di sebelah kanan koefisiennya ada berapa? Dijumlahkan. Karena pergeseran kesetimbangan yang berhubungan dengan volume itu bagaimana katanya? Bila volumenya diperbesar atau ditambahkan, maka kesetimbangan bergeser kemana? Ke arah yang koefisiennya besar. Jadi ini ke arah koefisien besar. Terus kalau atau bila volumenya diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke ya, yang jumlah pakai jumlah ya. Jumlah koefisiennya kecil. Ini pakai jumlah koefisiennya. Tahu dari mana jumlah koefisiennya besar dan kecil? Jadi jumlahkan. Tahu dari mana bahwa koefisiennya itu adalah sekian. Diapakan coba? Ya. Jadi itu 4 faktor yang mempengaruhi kepada pergeseran kesetimbangan. 1 pengaruh dari 2 pengaruh dari 3 pengaruh dari dan 4 pengaruh dari tekanan. Pembelajaran hari ini dicukupkan sampai sekian. Terima kasih atas kerjasamanya. Bekas-bekas percobaannya oleh kalian nanti silakan dibersihkan, disimpan lagi di meja paling depan. Aplaus buat kalian semua. Sebelah kita satu luar biasa. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.